kita sudah mengetahui bahwa Badan Pusat Statistik atau BPS itu melakukan survei tenaga kerja nasional atau Sakernas setiap bulan Februari dan Agustus. Jadi 2 kali dalam setahun BPS memperoleh banyak informasi. Kemudian informasi tersebut diolah oleh BPS, kadang dilengkapi dengan kegiatan lain, hasil kegiatan lain seperti sensus. Sebenarnya beberapa publikasi BPS meskipun itu tidak begitu populer di publik, tapi buat para pembelajar, buat para yang pengen mengetahui ekonomi lebih dalam, itu mesti memperhatikan beberapa publikasi BPS yang kurang populer tetapi sangat penting terkait ketenaga kerjaan. Yang populer kan adalah tentang jumlah pengangguran, struktur pengangguran, macam-macam pengangguran, lalu macam-macam pekerjaan. Nah, ini adalah terkait dengan kualitas pekerjaan. Jadi BPS mengikuti pedoman internasional dari ILO ya, International Labour Organization. Jadi ILO ini memiliki apa yang disebut dengan agenda pekerjaan yang layak, decent work ya, decent work agenda. Itu apa sih yang disebut dengan pekerjaan yang layak? Nah, BPS mencoba menuruti itu, mengikuti meskipun tidak bisa sepenuhnya. Nah, BPS lalu menyebutkan versi BPS yang merujuk kepada ILO. Kata BPS, pekerjaan layak itu antara lain bisa menjamin pekerja untuk mengembangkan diri. Jadi nggak hanya bekerja kan? Jadi ini sudah bicara tentang yang bekerja, bukan yang nganggur nih, yang bekerja. Jadi harusnya pekerja bisa mengembangkan diri. Kemudian pekerjaan yang di tempat dia bekerja itu menghormati hak-hak asasi manusia. Lalu yang penting lagi memberi pendapatan yang cukup untuk hidup sejahtera. Nah, maka pekerjaan layak ini tentu saja kalau kita kaitkan dengan ekonomi keseluruhan, inilah yang bisa menjamin pengentasan kemiskinan dan bisa menjamin keberlanjutan pembangunan. Kembali kepada merujuk ILO, BPS mengutip 4 pilar strategis. ILO menyebutnya pilar ya, yaitu pilar ini kira-kira kalau pekerjaan layak di negara tersebut terdiri dari beberapa tiang lah ya, pilar itu tiang. Hak di tempat kerja, pekerjaan penuh dan produktif, kemudian perlindungan sosial dan dialog sosial. Nah, 4 pilar ini diterjemahkan ke dalam 10 unsur utama. Nah, nanti kita akan lihat ya ada grafiknya. Lalu antara 4 dengan 10 ini jadi kayak matrik. Matrik bahwa sebenarnya kalau suatu negara bisa mengalami kebanyakan pekerjaannya adalah pekerjaan yang layak, kelihatan di matrik tersebut. Nanti ada skornya, ada indikatornya. Jadi ada pilar, ada unsur, maka dipilih indikator. ILO memberikan petunjuk, BPS mengeksekusi. Ternyata memang belum bisa seluruhnya, tapi cukuplah ada eksekusi itu. Nah, antara lain begini nih. Nah, ini bukunya. Tiap tahun BPS itu menerbitkan publikasi, tapi nyaris tidak diberitakan oleh media massa. Ya, setahun sekali di bulan Mei untuk tahun sebelumnya. Berarti yang kondisi 2023 belum keluar. Nah, ini cover depannya. Jadi BPS membuat publikasi kurang lebih 150-an halaman yang berjudul Indikator Pekerjaan Layak di Indonesia. Itu menggambarkan yang kita sebutkan di atas tadi. Nah, tadi kan kita sudah katakan ada 4 pilar, lalu ada 10 unsur. Nah, misal unsur kesempatan kerja itu ada di pilar hak di tempat kerja maupun pekerjaan penuh. Jadi maksudnya satu unsur ini merupakan representasi dari 2, 3 atau 1 pilar, tapi minimal 2 pilar ini. Nah, masing-masing ini yang saya contrengnya atau nulis sama ya, ini ada indikatornya, gitu loh. Ada indikatornya menurut petunjuk ILO. Tidak seluruhnya BPS belum bisa. Misalnya yang belum bisa dialog sosial, representasi pekerja dan pengusaha ini cenderung belum bagus data BPS. Begitu juga lingkungan kerja yang aman. Tapi kesempatan kerja, pendapatan, jam kerja, kita kan juga sudah pernah kajian kan tentang pendidikan itu bisa. Nah, ini juga kalau kita ini contoh tadi dokumen tadi isinya seperti ini antara lain. Dari 4 pilar, 10 unsur, di sana ada belasan bahkan puluhan indikator. Nah, puluhan indikator itu dikelompokkan 8 oleh BPS. Aslinya 10 kalau menurut ILO, 2 belum bisa dibuat oleh BPS. Tetapi saya ingin memberi apresiasi kepada BPS
BPS ini termasuk salah satu badan statistik negara berkembang yang cukup baik ya. Sayangnya data-data di sini tidak menjadi perdebatan publik. Mestinya kan data-data ini menjadi perdebatan publik. Apakah sudah membaik, memburuk, atau stagnan. Nah, misal ini kan ada indikatornya nih. Misal kesempatan kerja. Kita pernah bicara tentang tingkat pengangguran terbuka. Kan kita sudah bisa lihat. Nah, kalau yang Employment Population Ratio ini sebetulnya kebalikan dari TPT. Kalau TPT itu mengukur yang menganggur dibandingkan angkatan kerja, kalau ini mengukur yang bekerja dibandingkan angkatan kerja. Sama sebenarnya. Nah, lalu ada penduduk usia muda tanpa kegiatan. Ini kita juga belum menyebutkan angkanya. Kita pernah hanya kajian tentang tingkat pengangguran usia muda. Tapi sebenarnya ada indikator lain. Di buku ini ada. Namanya penduduk usia muda tanpa kegiatan. Maksudnya apa? Dia usia muda. Usia muda BPS 15 sampai 24 tahun. 10 tahun ya. Nah, itu ada yang tanpa kegiatan itu tidak sekolah, tapi tidak kerja. Nah, itu kan misalnya begitu dan seterusnya. Nah, ada banyak indikasi, ada juga soal jam kerja, kita sudah pernah kajian, ada juga soal upah dan seterusnya. Prinsipnya adalah buku ini untuk menyampaikan data-data pekerjaan layak tiap tahun. Tapi BPS, saya sudah membaca beberapa edisinya, jarang mau melakukan penilaian. Dia hanya menyebutkan angka naik dari tahun kemarin, turun dari tahun kemarin. Sebenarnya buat kita para pembelajar lalu bisa melakukan kajian. Ini best practices bagusnya berapa? Gitu loh. Atau negara lain berapa? Atau sekurang-kurangnya selama 10 tahun terakhir membaik atau memburuk. Prinsipnya selain kita bicara tingkat pengangguran, kita bicara tentang pengangguran usia muda, kita bicara tentang pekerjaan berdasarkan lapangan usaha, pekerjaan berdasarkan status, kita juga harus mulai menyoroti tentang kualitas pekerjaan. Nah, dari yang disebut dengan pekerjaan yang patokannya pekerjaan yang layak. Saya baca 2-3 edisi terakhir 2019, 20, 21, 4 edisi terakhir saya pelajari. Saya ingin mengatakan dari bacaan sementara banyak pekerjaan di Indonesia itu bukanlah pekerjaan yang layak.